wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga Malam. sehat selalu dan tetap semangat di sore ini. Saya izin share screen nggih. Kemarin kita sampai nomor berapa nggih Bapak Ibu? 28 Bapak kalau Ibu. tidak salah. 24 nggih. 28 rasanya, Bu. Oh, 28 nggih. Ya, 27 terakhir. Oh, nggih. Berarti sekarang kita ke 28 nggih. Ya. Oke. Saya ini mohon izin dulu ya, Bu. Nanti tiba-tiba Nggih. tidak dapat bersuara, berarti saya lagi ikut ibadah. Ini mumpung belum mulai ibadahnya, saya ikut dulu. Oh, nggih. Nggih, siap. Ya, Ini Bu makasih, siapa Bu, nggih? ya. Bu Rosi nggih. Ibu Rosi. Oh, Iya, nggih. ya. Nggih. Ya enggak apa-apa Bu, nggih sambil belajar nanti pada saat ibadah nggih monggo boleh. Kita ke nomor Iya. 28 dulu. Terdapat KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikator esensial yang relevan dengan KD tersebut adalah, dari soal ini Bapak Ibu, kisi-kisinya adalah, jadi disajikan suatu KD, pesertanya diminta untuk menentukan indikator esensial yang paling tepat. Monggo dari Bu Maria dulu mungkin mau menjawab nomor 28. Boleh baca ulang soal ya, Bu? Boleh. Kurang besar soalnya, Bu. Mungkin saya bisa baca soalnya baru saya ini jawab ya. Nggih, monggo. Tapi Baik. sudah cukup jelas nggih, Bu, terlihat Ya, soalnya? Ya, soalnya sudah jelas, Bu. Baik, terdapat KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikator esensial yang relevan dengan KD tersebut itu kalau dari saya itu jawabannya E, menguraikan sistem pencernaan manusia dan gangguan pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Mungkin alasannya di sini saya mencoba kalau kita lihat dari menganalisis berarti dia sudah C4, kalau C4 atau C3 itu. Berarti kita, yang sama dengan menganalisis menguraikan. Terima kasih kembali. Tepat sekali Bu Maria. Terima kasih atas jawabannya yang super sekali. Benar, jadi clue-nya ini Bapak Ibu. KD 3.5 ini dari clue menganalisis ini adalah C4. Jadi pilihan jawabannya juga kita cari yang sama, C4-nya. Ini menguraikan sistem pencernaan pada manusia, gangguan, kemudian juga upaya menjaga kesehatan. Saya lanjutkan nomor 29. Mungkin bisa dibacakan, Bu Rosi. Nomor 29. Sekolah ABC merupakan salah satu sekolah swasta yang memiliki laboratorium yang lengkap untuk mendukung pembelajaran IPA. Saat siswa belajar pada KD 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda, indikator esensial yang sesuai dengan KD tersebut adalah menyajikan. Bu Rosi mungkin mau menjawab sekalian? Laporan hasil. C, kalau menurut saya Bu ya. Menurut saya C, membuat laporan hasil percobaan pengerja.
Oke, mungkin alasannya Bu? Hasil percobaan. Karena di sini kayaknya tentang ada laboratorium. Jadi Oke. kalau diskusi kan tidak mungkin, bukan tidak mungkin, Oke. bisa saja berdiskusi. Tetapi karena ini adalah memiliki laboratorium, berarti mereka ada praktikum. Ketika ada praktikum, berarti ada laporan hasil percobaan. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Rosti jawabannya. Jadi ini disajikan tentang fasilitas pendukung yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kemudian ada KD yang disebutkan. Peserta diminta untuk menentukan indikator esensial. Oke, benar sekali dari KD-nya ini yang sangat cocok adalah membuat laporan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, semakin mantap nggih Bapak Ibu ini semuanya. Nomor 30 nggih. Nomor 30 ke Bu, sebentar saya lihat dulu. Ke Bu Eva. Monggo Bu Eva. Iya, baik Bu. Nomor 30 ya. Nggih, 30 Bu Eva. Dalam pembelajaran KD menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Berikut ini tujuan pembelajaran yang paling sesuai untuk mengembangkan kecakapan tersebut adalah Nggih. Kemampuan berpikir kritis, nggih. Monggo dijawab boleh Bu Eva? Jadi jawabannya apa ya Bu? Maaf saya baru ikut ya Bu ya. Nggih, enggak apa-apa. Iya, Mungkin diterka-terka dulu Bu atau dibaca dulu pilihannya. iya, yang A ini siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi di lingkungan sekitar. Yang B, siswa dapat menjelaskan konsep energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan. Yang D, siswa dapat menganalisis konsep energi, sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam proses fotosintesis. Yang E, siswa dapat mencontohkan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya yang D apa ya Bu ya? Menganalisis, sama-sama menganalisis. Oke. Terima kasih Bu Eva. Jadi clue-nya ini Ya. Kemampuan berpikir kritis, kemudian KD-nya adalah menganalisis. C4 nggih. Jadi tujuan pengembangan yang paling sesuai setidaknya minimal harus sesuai dengan C-nya itu nggih ya. Kalau ini C4 minimal C4 atau boleh C5 atau boleh juga C6. Seperti itu. Kalau C di bawahnya Ibu nggak boleh. Jadi misalnya ini menganalisis, mau mengidentifikasi nggak boleh karena mengidentifikasi ini hanya C1, C1. Jadi yang paling sesuai, adalah yang tingkat C-nya sama. Lanjut. Jawabannya D ya, sama ya. Jawabannya D. Oh ya. Nomor 31 mungkin bisa dibacakan Ibu. Tadi Bu Eva sudah nggih. Bu Siska, monggo. Ya, terima kasih Bu. Untuk nomor 31, Bandulan merupakan salah satu tempat di Kota Malang. Saat musim hujan tiba, debit air sangat tinggi di wilayah ini sehingga mengakibatkan banjir. Ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, kecuali Monggo dijawab Bu Siska. yang B mungkin ya, menurut saya. Menurut Bu Siska yang B, mungkin Bu Maria mau menyampaikan pendapatnya nomor 31? Monggo Bu Maria.
Halo Bu Maria. Ya, Bandulan merupakan salah satu tempat di Kota Malang. Saat musim hujan tiba, debit air sangat tinggi di wilayah ini, sehingga mengakibatkan banjir. Ada beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, kecuali mencegah Yang bukan berarti nggih. seperti yang bukan ya Bu. Antisipasi itu Nggih. buat sumber resapan mungkin Nggih, sekedar Bu. Nah, yang kecuali itu tuh ini D, tidak D. Kecuali nggih Bu. Oh, Berarti kecuali yang B sama D. juga sama seperti tadi. B sama seperti Ibu Siska tadi tuh. Oke, jadi pengecohnya adalah di belakang ini ya. Jadi kecuali yang bukan merupakan langkah antisipasinya. Niki nggih yang B. Jadi menyiapkan perahu karet atau perahu darurat di rumah. Kalau jawabnya B berarti lah bersiap untuk banjir ini ceritanya. Oke. Sebentar nggih. Bapak Ibu ada suara azan. Sekedap nggih. Ya, Bu. Nggih, Bapak Ibu, monggo kita lanjut nggih. Berikutnya ke nomor 32. Monggo dibaca oleh Ibu Bu Umi. Monggo Bu Umi. Nggih, kedap. Anu lagi agak nggak enak kekaruan. 32 nggih. Nggih, 32, Malang Ibu. merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak pantai. Beberapa pantai diantaranya Pantai Sendang Biru, Ngliep, Gua Cina, Tamban, Sendiki, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Malang sebagai tempat tujuan untuk berwisata. Namun keberadaan pantai ini juga perlu diwaspadai karena berpotensi terjadinya tsunami. Berikut ini yang merupakan salah satu penyebab terjadinya tsunami. Yang benar adalah Nggih. Jawabannya abu. Nggih. Kayaknya gempa bumi yang berpusat di dasar lautan apa nggih? Kayaknya itu. Nggih. Mungkin ada alasannya Bu Umi. Karena kalau tsunami itu kan di laut ketika seperti itu. Jadi kalau letusan gunung kan enggak longsor ya, enggak berdampak tsunami. Yang lain-lain saya kira tidak begitu. Oke, benar sekali. Jadi salah satu penyebab terjadinya tsunami ini gempa bumi yang berpusat di dasar laut sehingga menyebabkan
air yang ada di laut meluber ya, meluber ke daratan di sekitarnya, dan jadi seperti yang ada di daratan itu seperti setelah terguyur air tertarik kembali ke laut, keseret lagi seperti itu nggih. 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 Jadi lanjut kita ke 33 nggih. Monggo bisa dibacakan oleh Bu Fadliah, monggo. Halo Bu Fadliah. Halo, Nggih, monggo Bu dibacakan Bu Fadliah nomor 33, Bu. nomor 33, Bu. Nggih, Indonesia monggo. merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Di Indonesia terdapat 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Berbeda dengan Indonesia, di negara-negara benua Eropa memiliki musim yang lebih banyak, yakni musim panas, dingin, gugur, dan semi. Perubahan musim yang terjadi di bumi merupakan dampak dari antara C dan D. Bumi, tapi sambil D. Bumi bergerak mengelilingi matahari sambil berotasi. Ini kan revolusi bumi ya, Bu ya? Perubahan musim. Nggih. B sama D, nggih. Mungkin B sama D. bisa Oh iya. dibedakan Bu yang Oh iya, B betul, sama betul. D-nya. B sama D. Bumi mengelilingi matahari. Oh iya, betul. Bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun. Bumi bergerak mengelilingi matahari sambil berotasi. Ya, B, Bu. Nggih, yang mana Bu? Bu Fadliah? D. B, nggih. 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 Kalau Bu Umi, yang mana Bu Umi? Ini kan berarti di Indonesia terdapat 2 musim. Iya, kemarau dan penghujan. Nah, ini berarti kalau di Eropa panas lagi. Perubahan musim itu berarti ya akibat revolusi. Revolusi, nggih. Nggih. Berarti iya B, tetap B. Yang B, nggih. Nggih. Jadi bumi selain berotasi juga berevolusi. Jika rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya, nggih, saya izin stop share dulu. Nggih, saya mau share yang lain. Sekedap. Oh, ini. Nggih, izin saya share dulu. Kedap nggih, Bu. Nah, ini ke nomor kemarin sudah 30. Oke, tadi nomor 30 ini ya. Saya closing dulu. Oke, saya next dulu.
Yang nomor 30, nggih, sebentar, Bu. Nggih, ini nggih. Jawabannya, bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun, nggih, Bu. Karena ini merupakan dampak dari revolusi bumi, nggih. Ada beberapa dampak dari peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Kalau rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya, dampaknya diantaranya ini gerak semu harian matahari. Jadi setiap hari seolah-olah matahari yang terbit dari timur tenggelam di sebelah barat. Padahal sesungguhnya bumi yang mengelilingi matahari dari barat ke timur. Kemudian yang kedua, terjadinya siang dan malam, jadi pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang terkena cahaya mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena cahaya mengalami malam. Kemudian terjadi perbedaan waktu, jadi di dunia ada 24 perbedaan waktu, setiap perbedaan 15 derajat, beda 1 jam. Kalau di Indonesia hanya 3, ada WIB, WITA, dan WIT. Kemudian yang keempat ada pembelokan arah arus dan angin. Sementara kalau dampaknya revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari, ini gerak semu tahunan. Dari gerak semu tahunan ini ada penanggalan kalender Masehi. Kalender Masehi yang seperti apa yang biasanya kita gunakan Januari, Februari, sampai Desember itu. Kemudian dampak yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Kalau ibu-ibu pernah membaca, di beberapa negara lamanya siang dan malam itu berbeda. Jadi ini berasa sekali saat puasa. Ada yang hanya 8 jam, ada yang sampai 12 jam. Jadi di beberapa wilayah beda lama siang dan malamnya. Kemudian perubahan musim. Kalau di kita, di Indonesia, di Asia Tenggara hanya 2 musim, di negara-negara Eropa, di negara-negara Barat, mereka punya 4 musim. Kemudian ada perubahan rasi bintang. Seperti itu untuk tata surya ini atau dampak rotasi dan revolusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau pasang surut air laut itu termasuk apa itu? Rotasi apa revolusi? Pasang surut air laut, jadi nanti ada itu Bu, selain rotasi dan revolusi bumi, ada rotasi dan revolusi bulan ya. Lama waktu rotasi dan revolusi bulan itu hampir sama, makanya kalau diamati dari bumi, kita hanya bisa melihat tampak depannya saja bulan. Kita jarang bisa melihat bagian punggungnya bulan. Nah, pasang surut air laut ini nanti karena rotasi dan revolusi bulan tersebut. Selain pasang surut, nanti ada juga penentuan 1 Hijriyah, 1 Syawal, terus penentuan penanggalan Komariah atau yang menurut bulan itu. Yang kalau orang Jawa ya Suro, Sapar, seperti itu. Kalau di Muslim kan ada mulai dari apa ini? Muharram, seperti itu Muharram. Jumadil awal, Jumadil akhir. Seperti itu. Jadi dengan orang Jawa sudah hampir sama sih Bu, ada beberapa namanya Jumadil awal, Jumadil akhir, kalau di Jawa gitu. Kalau di Muharram juga ada istilahnya sendiri. Tapi sama. 1 bulan 29,5 hari sama dengan waktu rotasi dan revolusi bulan. Monggo mungkin ada pertanyaan lain, Bu? Saya lanjut ke soal berikutnya. Saya kembali ke soal. Berikutnya nomor 34. Monggo bisa dibacakan Bu Rosi. Nomor 34.
Pemanasan global merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata udara atmosfer. Nah ini atmosfer. Agak gede lagi Bu ya matanya. Saya besarkan geser ke Bu. Oke, cukup nggih Bu? Oh cukup. Nggih. Bentar Bu ya. Menata. Udara, atmosfer, laut, dan daratan. Berikut ini yang merupakan dampak pemanasan global bagi petani adalah A. Suhu lebih panas sehingga tanaman sulit tumbuh. B. Iklim berubah sehingga menyebabkan gagal panen. C. Suhu pada malam hari sangat dingin sehingga tanaman terhambat pertumbuhannya. D. Gas rumah kaca menyebabkan volume panen berkurang. E. Gas rumah kaca menyebabkan waktu panen lebih lama. Suhu panas sehingga tanaman berubah menyebabkan suhu. Kayaknya B, Bu. Iklim berubah sehingga menyebabkan gagal panen. Oke, Prosi B. Mungkin. Mungkin bisa ditambahi Bu Maria. Pendapatnya Bu Maria nomor 34. Ya, kalau saya dari soal ini kan dampak pemanasan global. Ya, dampak pemanasan global bagi petani. Berarti jawabannya juga itu sama dengan B, perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen. Oke, terima kasih Ibu-Ibu jawabannya. Jadi salah satu dampak pemanasan global bagi petani ini jadi iklim yang berubah menyebabkan beberapa tanaman itu sulit menyesuaikan dengan perubahan kondisi iklim sehingga bisa menyebabkan gagal panen. Saya lanjutkan ke nomor 35. Di sini masih tentang ini pemanasan global. Monggo bisa dibaca Bu. Siapa ini ya? Sebentar saya lihat Bu. Bu Rosi sudah. Bu Eva mungkin. Monggo Bu Eva. Atau Bu Nurul dulu boleh. Bu Nurul monggo. Bu Nurul monggo. Suara saya jelas nggak Ibu-Ibu? Jawabannya A lah. Iya, kan faktor penyebab. Jelas Bu, jelas suaranya. Monggo Bu Nurul mungkin bisa dibacakan nomor 35 nggih. Oke, kalau gitu kita ke Bu Eva saja. Monggo Bu Eva nomor 35. Berdasarkan grafik tersebut, berikut ini faktor penyebab terjadinya pemanasan global yang tepat adalah penyebab pemanasan global. Iya, kayaknya ini Bu, menipisnya lapisan ozon apa ya? Menipisnya lapisan ozon. Mungkin Bu Fadlia punya pendapat yang berbeda. Jadi saya grafik merah, grafik biru ini yang apa Bu Fadlia? Sama Ibu. Menipisnya lapisan ozon juga. Menipisnya lapisan ozon juga karena kalau dilihat ini kegiatan kegiatan perindustri semakin hari semakin meningkat dari grafiknya, sehingga bisa dilihat bahwa dampak dari kegiatan industri ini bisa menyebabkan semakin menipisnya lapisan ozon. Oke. Untuk Bu Maria, mungkin monggo Bu Maria jawabannya, pendapatnya untuk nomor 35.
Ya, kalau satu Sama Bu Maria? A juga? sama. Oh, oke. Oke, saya izin share screen dulu. Ini saya stop share. Saya share screen lagi. Nomor 35. 34 tadi nggih. Ini nggih, Bu, jawabannya. Jadi limbah pertanian dan peternakan. Alasannya ini, jadi limbah pada sektor peternakan seperti kotoran hewan, nafas, dan flatulensi dapat menghasilkan emisi gas metana. Kontribusi gas berbahaya dari limbah peternakan ini sangat tinggi ya terhadap pemanasan global. Jadi menyumbang cukup banyak dengan adanya kotoran hewan, nafasnya tadi dia mengambil oksigen cukup banyak sehingga menghasilkan CO2 yang cukup banyak juga. Kemudian dari proses pembuatan pupuk kompos pada bidang pertanian dari kotoran hewan juga menghasilkan gas dinitrogen oksida atau N2O yang bisa mencemari udara. Seperti itu. Untuk penipisan lapisan ozon itu masih lebih umum. Jadi dikhususkan lagi ke ini, limbah pertanian dan peternakan ini. Bu, coba apa soal ulang, Ibu apa kembali ke soal supaya kami bisa lihat. Oke, saya share soalnya nggih, sekedap. Perhatikan gambar berikut. Tidak ada keterangan di grafik. Oke, ini nggih. Jadi grafiknya ini menunjukkan perubahan suhu dari tahun ke tahun, ya, dari tahun 89, 99, 2009 sampai 2019. Ya. Grafik tersebut menunjukkan terjadinya pemanasan atau peningkatan suhu setiap tahunnya. Beberapa faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Yang ada keterangannya di grafik tentang aktivitas pertanian dan peternakan gimana, Bu? Jadi mungkin yang dilihat di era di grafik ini yang dibaca adalah kenaikan suhunya, Ibu. Kenaikan suhunya per tahunnya, nggih. Jadi meningkatnya suhu per tahun itu, nggih, yang ditunjukkan dari grafik. Kemudian yang ditanyakan adalah faktor penyebabnya dari kenaikan yang signifikan atau pemanasan global tersebut. Mungkin nambahin sedikit Bu ya. Okay. Mungkin lihat clue-nya ini. Kan di sini ada di grafiknya itu ada tingkat suhu di atas era pra-industri. Mungkin kita lihat industrinya ini ya kan, industri pertanian, peternakan, mungkin di situ clue-nya ya Bu ya. Boleh. Karena kalau efek bangunan kan tidak masuk juga, cuman yang lebih tepat mungkin limbah pertanian. Kita sharing dulu Bu. Sekarang kita samakan pemahaman dulu. Pemanasan global ini terjadi atau seperti apa sih proses terjadinya pemanasan global ini? Awalnya seperti apa? Kita samakan persepsi dulu coba. Mungkin dari Bu Fadliah. Pemanasan global itu karena panas yang biasanya Pak aktivitas yang ada di bumi, misalnya aktivitas industri yang menyebabkan udara itu terkungkung di misalnya di atmosfer, Bu, nggak bisa keluar, sehingga ini membuat lapisan ozon yang seharusnya melindungi bumi itu dia semakin menipis karena aktivitas tadi ini, aktivitas misalnya seperti apa itu ya? Seperti pembakaran
aktivitasnya lupa. Nggih, mungkin Bu Eva bisa menambahkan. Nggih, kita samakan persepsi dulu tentang pemanasan global atau global warming ini. Iya, baik Bu. Saya itu agak bingung ya, grafik yang warna biru sama grafik warna merah itu perbedaannya itu apa gitu. Jadi tadi memang dari clue-nya tadi ya Bu, faktor penyebabnya. Faktor penyebab itu kan jadi emang dari limbah pertanian sama peternakan itu emang benar-benar faktornya gitu ya Bu ya. Kalau menipisnya lapisan ozon itu kan setelah penyebab itu terjadi, akhirnya buminya itu lapisan ozonnya itu menipis gitu. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Iya. Kalau industri itu apa? Dari industri itu ya bisa jadi ya dari limbah pertanian atau peternakan. Ya itu Bu. Kalau kegiatan reforestasi itu kayaknya apa penanaman pohon ya Bu ya? Oke, kalau reforestasi penanaman pohon, Ibu. Kalau deforestasi penebangan pohon, oke. Jadi mungkin clue-nya itu dari faktor penyebab lebih spesifiknya kan memang dari limbah pertanian sama peternakan. Dan ini tadi ada tulisannya yang industri itu. Nah, industri itu kan mungkin dari ya bisa jadi pabrik juga kan ya bisa gitu ya Bu ya, limbah pabrik itu asap dari pabrik. Nah, itu mungkin gitu Bu. Jadi gini Bu-Ibu ya, kita samakan persepsi dulu tentang global warming ini, bukan karena banyaknya bangunan yang menggunakan kaca, nggih, tapi banyaknya aktivitas manusia seperti pembakaran, terus penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan dan sebagainya. Aktivitas tersebut menghasilkan gas CO2 yang cukup tinggi, nggih. Sehingga gas CO2 yang cukup tinggi itu akan naik ke udara. Di udara dia akan berada menyelubungi bumi. Nah, panas dari matahari umumnya panas yang berasal dari matahari akan sebagian diserap bumi, sebagian lagi dipantulkan kembali. Karena bumi kita terselubung oleh lapisan CO2 tadi, pada saat gas yang mau dipantulkan tadi, cahaya yang mau dipantulkan kembali, nggak bisa terperangkap oleh gas CO2 atau gas rumah kaca ini, sehingga mantul lagi ke bumi. Jadi panas yang diterima bumi berasa 2 kali lipat, seperti itu. Nah, salah satu gas penyebab pemanasan global adalah CO2. Bisa berasal dari limbah peternakan. Limbah peternakan tadi kita tahu kalau peternakan itu pasti jumlah hewan peliharaannya tidak cuma 1 atau 2, ribuan, ratusan bahkan ribuan. Nah, dengan jumlah yang sedemikian banyak, pasti oksigen yang diserap juga banyak. Dan CO2 yang dikeluarkan juga cukup banyak. Seperti itu. Terus hasil dari peternakannya, sisa dari peternakannya itu juga bisa menyebabkan gas penyebab pemanasan global ini. Begitu juga untuk pertanian, tadi seperti itu. Jadi kita samakan persepsi tentang pemanasan global itu. Ya, maaf Bu, kalau bisa disebutkan lebih spesifik lagi faktor penyebabnya pemanasan global itu apalagi, kan kita sambil belajar walaupun itu kayak pelajaran kelas 7 ya Bu ya. Nggih, kelas 7 ini materi kelas 7. Bisa ini limbah pertanian dan peternakan, kegiatan deforestasi tadi ya Bu, penebangan hutan ya. Jadi hutan yang tanaman yang berfungsi untuk menyerap CO2 banyak ditebangi ya, sehingga kadar CO2-nya menjadi tinggi. Terus aktivitas manusia, jadi kita lebih suka menggunakan kendaraan pribadi ya. Kalau dulu masih suka naik angkot itu kan kendaraan umum, satu kendaraan banyak orang. Kalau sekarang kemana Bu? Naik Gojek ya, seperti itu. Ini sebenarnya juga nyumbang di pemanasan global ini. Kalau dulu
satu kendaraan itu bisa untuk banyak orang, sekarang satu kendaraan satu. Nah, itu beberapa contoh aktivitas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, menyebabkan tingginya gas penyebab pemanasan global. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Lanjut, Bu. Kalau menipisnya lapisan ozon, mungkin ibu-ibu ada yang tahu beberapa penyebabnya? Kalau mungkin ibu-ibu pernah mendengar CFC mungkin, Bu. penggunaan CFC. Jadi kulkas yang zaman dulu itu kan masih menggunakan CFC. Lah, penggunaan CFC ini nanti membuat lapisan ozon atau simbolnya O3, dia akan merusak ikatan ozon ini. Sehingga kalau ikatannya rusak, jadi ozonnya ini berikatan dengan CFC tadi. Akhirnya bukan ozon lagi namanya karena sudah berikatan dengan CFC tersebut, jadinya dia tipis seperti itu. Bisa bedakan Bu menipisnya lapisan ozon dan pemanasan global ini? Insya Allah. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 36. Oke, monggo 36 bisa dibacakan oleh Bu Maria, monggo. Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang aktif karena letaknya pada zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Eurasia yang memicu timbulnya patahan dan retakan akibat tektonik dan mendahului vulkanisme. Berdasarkan informasi geografis Gunung Merapi tersebut, pernyataan berikut yang paling potensial sebagai penyebab terjadinya letusan Gunung Merapi. Pergeseran antara lempeng, tumbukan, penipisan, tumbukan antara gerak gunung, magma, gerak. Kalau saya sih memilih jawaban A. Pergeseran antara lempeng yang menyebabkan tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia menimbulkan patahan sehingga menimbulkan potensi magma yang bergerak ke permukaan. Oke, terima kasih Bu Maria. Ibu-ibu yang lain ada yang berbeda pendapatnya dengan Bu Maria? Mungkin Bu Eva? Sama Bu Eva? Apa ya, Bu ya? Kalau materi ini saya kayaknya kurang paham, Bu. Mungkin sama aja, Bu. Yang lainnya aja, Bu. Sama aja, Oke. Jadi clue-nya di sini ini tentang Gunung Merapi, Kemudian ada lempeng, lempeng ini. Jadi kita cari jawabannya yang tentang itu, clue-nya. Kalau tentang itu ini ya, jadi kita pilih ini. Nah, dari pertanyaan awalnya, dari deskripsinya ini sudah disebutkan tentang lempeng Indo-Australia sama lempeng Eurasia. Jadi penyebabnya letusan Gunung Merapi adalah pergeseran antara lempeng tersebut yang menimbulkan atau menyebabkan tumbukan sehingga timbul patahan dan menimbulkan potensi magma yang bergerak ke permukaan. Jadi magmanya keluar atau biasa kita sebut letusannya ini. Seperti itu. Jadi dari clue-nya yang di soal bisa kita meskipun Bu mentok saya nggak tahu materi yang inilah, dicermati soalnya pasti ada clue-clue yang mengarah ke jawabannya. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Tadi clue-nya berarti lempeng gitu, Bu. Oke, ini tentang Gunung Merapi dan lempeng Indo-Australia ini, Bu. Jadi yang dibahas adalah tentang letusan Gunung Merapi itu penyebabnya apa? Di awal kan sudah dijelaskan kalau Gunung Merapi ini gunung
aktif yang letaknya pada zona subduksi, ya, di mana lempeng Indo-Australia menujam ke bawah lempeng Eurasia yang bisa menimbulkan patahan dan retakan. Oke, bisa kita lanjut, nggih? Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke, nggih. Nomor 37. Nggih, 37. Monggo minta tolong dibacakan Bu Nurul. Sudah ada Bu Nurul? Ada Bu Nurul? Atau kita ke Bu Umi saja? Monggo Bu Umi. 37. Pada Oke. KD menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Salah satunya merupakan keterpaduan antara konsep tekanan dan peredaran darah. Keterpaduan tersebut menurut Forgati termasuk ke dalam ini Nggih. bingung nggih. Nah, Nanti dulu jadi sebentar. ini konsep Nggih. keterpaduan menurut Forgati ada 10 jenis ya, Bu. Saya izin share screen dulu. Nggih, nggih. Sebentar. Saya izin share screen. Nggih, jadi ini Oke, jadi model keterpaduan menurut Forgati itu ada fragmented, connected, ini. Nah, keterangannya ini nggih, Bu. Saya share sebentar. Oke. Model penggalan atau fragmented ini pemaduannya atau keterpaduannya hanya terdapat pada satu mata pelajaran saja. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Kemudian yang kedua, model keterhubungan atau connected ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran kosakata, struktur membaca dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Jadi kalau tadi penggalan, potongannya connected ini berhubungan, ya. Terus berikutnya yang ketiga ada model sarang. Model sarang atau nets. Ini pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada satuan jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi. Jadi, ada materi itu di dalam itu, nggih. Ini. Kemudian berikutnya yang keempat, model urutan atau rangkaian, nggih. Model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Nggih, berbeda secara paralel. Kalau di kita, nggih, kalau di IPA model keterpaduannya biasanya adalah yang ini. Sejumlah topik IPA dulu SMP itu esensinya kan fisika, biologi, dan kimia.
Kemudian di materi yang tadi, yang di pertanyaan itu adalah tentang, sekedap Ibu. Saya share screen lagi. Oke, tentang ini. KD-nya tentang menjelaskan tekanan zat, jadi ada tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Salah satunya merupakan keterpaduan antara konsep tekanan dan peredaran darah. Jadi peredaran darah ini sebenarnya ada di materi sistem peredaran darah. Hanya saja bagaimana tekanan darah seseorang itu masuk ke sini, Ibu. Masuk ke konsep tekanan itu karena tekanan darah itu menjelaskan atau dijelaskan dari konsep tekanan. Nah, keterpaduan ini cenderung kemana, nggih, Bu? Jejaring, terpadu, keterhubungan, berbagi, atau tenggelam. Keterhubungan. Terpadu lah. C. C bukan. C apa B? Kalau saya C. Terpadu. Saling berhubungan antara konsep tekanan dan peredaran darah. Iya. Jadi memadukan konsep tekanan, konsep tekanan itu di peredaran darah, di sistem peredaran darah. Seperti itu, nggih. Mati B. Kalau model jejaring dan sebagai jejaring, terbagi dan tenggelam itu banyak di pelajaran bahasa Indonesia. Oh, Bingung ya, Bu? Masih bingung, Bu. Jawabannya apa tadi? Mas, Bu. Jawabannya B. Oke, jadi kita balik lagi. Kalau Ibu-Ibu menjelaskan materi ini, KD menjelaskan tekanan zat, ini kan di kelas 8, Bu, di kelas 8 semester 2, yang masih kurikulum Kurtilas, Kurtilas ini kelas 8 semester 2, menjelaskan tekanan zat, baik itu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian konsep ini ada penerapannya. Lah, di kelas 8 juga ada materi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Mulai dari organ-organ yang terlibat di peredaran darah itu. Sel darah merah, sel darah putih, sampai pembuluh darahnya. Terus, lah ada tekanan darah. Tekanan darah. Ada tekanan darah itu konsepnya adalah dari sini. Dari konsep tekanan zat alir. Jadi dia sistem peredaran darah ini dipadukan dengan konsep tekanan ini. Jadi untuk menjelaskan tekanan darah itu menggunakan konsep tekanan zat alir seperti itu. Oke. C berarti ya? Ibu, C bukan? C apa B, Bu? B, terpadu. Terpadu, dipadukan. Menurut Forgati. Cluenya di situ, Bu. Gimana, Bu? Keterpaduan. Terpaduan. Ya. Nah, jenisnya ada 10 tadi, Bu. Mungkin nanti kalau Ibu bingung bisa dibuka lagi. Cluenya ini jadi kisinya adalah disajikan KD, suatu KD, peserta didik dapat menentukan jenis keterpaduan menurut Forgati. Menurut Forgati ini ada 10 jenis. Lanjut ke nomor 38, Tunggu, Bu, tunggu. Oh, belum, Oke. Terbagi. Kemana ini? Bu, Masih 37 apa 38? hubungan. Keterhubungan. Hubungan. Bu, nanti
Karena ya Bu, itu tentang itu apa menurut Forgati ini nih Bu, nanti bisa dibagi. Gimana Bu? Maksudnya itu tuh tadi kan yang Ibu jelaskan di Kanpa tadi tuh, yang penjelasannya itu mungkin bisa dibagikan dengan kami juga supaya kami Oh, bisa. di-share lagi nggih. Ya, ya. Nggih. Nggih, Ibu saya mau izin tanya Ibu. nggih. Minta berbagi, Bu. Kalau yang Nggih, nggih. terpadu itu berarti beda materi tapi masih kata keluhnya ya untuk mengingat gitu. Terpadu itu beda materi tapi teorinya masih bisa dipakai untuk materi yang lain. Tapi Nggih, kalau konsepnya. konsepnya maksudnya. Nggih. Kalau keterhubungan itu kata kuncinya seperti apa Ibu? Untuk membedakan Nggih. dua itu. Ini saya share nggih Bu, sebentar nggih. Biar lebih jelas. Saya share screen yang di sini. Keterpaduan. Nggih. Yang ditanyakan tadi yang terhubungan nggih Bu? Terhubung ya. Nggih, terhubung ini jaringan yang menuju ke sana. Perpaduan, model bagian, urutan rangkaian. Ini Bu. Ini misalnya pada materi ini lebih cenderung ke kosakata, struktur, pembaca, dan mengarang, misalnya dijadikan satu di pelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini. Jadi ada hubungan karena kosakata dengan struktur itu kan erat kaitannya ya Bu. Kemudian juga membaca dan mengarang, nah ini dihubungkan seperti itu. Kalau untuk IPA sendiri contohnya seperti apa Ibu? Untuk kalau diaplikasikan Kalau ke di materi IPA kebanyakan kita yang terpadu itu Bu. Oh gitu. Jadi ini keterhubungan jadi lebih banyak ke bahasa Indonesia gitu, sastra gitu ya. Nggih, makanya kalau kita kan ada IPA terpadu. Jadi konsep-konsep yang ada di kehidupan sehari-hari yang diterapkan dari konsep yang ada. Seperti Berarti itu. nanti kalau misal ada soal model seperti ini, kalau keterhubungan langsung di skip dong karena ini di IPA kan Nggih, maksudnya tidak kebanyakan dipakai gitu ya. terpadu. Ya, banyaknya terpadu. Nggih. Nggih seperti itu, Bu. Tapi Ya. kalau soalnya misalnya ini Bu, misalnya soalnya adalah dalam suatu KD disajikan tentang ini kosakata, struktur, membaca dan mengarang yang dijadikan satu dalam suatu kegiatan mata pelajaran ini. Lah, ya ini Bu. Itu, tapi kebanyakan kalau IPA itu ya terpadu. Karena konsep yang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi tekanan darah itu. Selain terpadu, apa tadi Bu? Satu lagi yang biasa kalau di IPA itu dipakai gitu modelnya. Izin Kebanyakan menambahkan sih Bu, terpadu ini Bu. Fit. Iya Pak Andri. Izin menambahkan. Jadi begini Oke. Bu, apa ya? Kalau di UP baik UP maupun UTS itu soal yang disajikan itu tidak hanya terbatas dari segi jenjangnya, apakah SD, apakah SMP, apa SMA gitu. Kalau yang sudah IPA berarti menyangkut keseluruhan. Jadi nggak ada istilahnya oh ini saya IPA-nya SMA nih, nanti berarti soal-soal yang akan keluar itu IPA SMA misalkan ya. Nah ini nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu bapak itu yang sudah mapel PPG-nya itu IPA, berarti itu seluruh. Nggak ada batasan tingkatan SD, SMP, SMA gitu. Yang jelas IPA saja kategorinya itu seperti itu. Nah kecuali kalau misalkan nanti itu ada yang dipecahkan kalau di SMA ya, ada yang biologi misalkan. Nah kalau mata pelajaran terpanggilnya di PPG itu biologi, nah otomatis yang dipelajari itu semua tentang biologi gitu. Nggak ada keterkaitan seperti apa ya, saya kurang paham sih kalau misalkan ada yang seperti ini gitu. Cuman berdasarkan analisis saya dan beberapa
kali UP yang terjadi itu materinya itu begitu. Jadi nggak ada tingkatan. Sama seperti mapel-mapel yang lain ya. Matematika, Pak saya ngajar matematika, tapi saya ngajar di SD. Nah ini matematikanya nggak matematika SD gitu. Ketika PPG itu matematika profesional ibu bapak sebagai mahasiswa yang dipelajari. Dan yang diujikan itu seperti itu. Demikian juga dengan bahasa Inggris, IPS, kecuali kalau ada yang ekonomi nih, nah berarti itu khusus ekonomi. Nah itu mungkin sedikit gambarannya Ibu Bapak. Mengenai yang terpadu ini, kalau tidak salah sih, enggak kumulatif ya, kalau misalnya kumulatif kayaknya semua yang berbasis IPA itu ada di ini gitu. Itu mungkin sedikit ya, tapi nanti saya coba cari tahu yang IPA padu dan yang IPA itu bagaimana sih sebetulnya gitu. Nah itu saja sih Bu. Saran saya sih lanjut dulu ke pembahasan soalnya Bu ya, karena khawatir nanti kalau misalnya terlalu membahas hal itu, soal yang ditargetkan itu harus selesai, itu nggak akan target selesai untuk bahas itu. Itu saja dulu. Nanti kalaupun misalnya yang harus konfirmasi, bisa di sela-sela nanti kalau ada waktu bisa kita konfirmasi ulang. Begitu ya Bu Vivit dan Ibu Bapak sekalian semuanya. Terima kasih. Lanjut Bu. Oke, terima kasih Pak Andri. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya lanjut ke soalnya lagi. Berikutnya nomor 38 nggih. Nggih, minta tolong Bu Umi untuk dibacakan nggih Bu Umi. Saya kecilkan sedikit. Nah. Monggo Bu Umi. Diperbesar Bu, soalnya kecil. Oh, kurang besar. Sudah? Ya, ini berarti 38. Pada suatu topik pembelajaran tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru ingin memadukan konsep-konsep IPA. Berikut ini konsep IPA yang dapat dipadukan dengan topik tersebut adalah tekanan zat dengan penerapannya. Tekanan zat dan penerapannya, kadinya. Monggo yang bisa dipadukan tentang materi berikut yang bisa dipadukan dengan konsep tekanan zat. Bukan Bu. Menurut saya sih ya. Kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu? Sama ya? Jadi tentang kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Jadi proses kapilaritas yang terjadi pada proses pengangkutan air dan unsur hara juga terjadi karena konsep tekanan zat cair ini. Kalau yang C, proses penglihatan pada mata serangga ini dengan KD alat optik ya. Jadi pengembangannya materi alat optik tidak hanya seputar tentang kamera, mata, tapi juga mata pada serangga ini. Oke. Sampun Ibu-ibu, lanjut Ya, lanjut Bu. Oke, saya lanjut nomor 39. Monggo dibacakan Bu Rosi. Monggo Bu Rosi. Oh, atau sedang ibadah. Oke, saya lanjut aja ke Bu Siska. Monggo Bu Siska. Pak Ferry melakukan pembelajaran IPA dengan materi zat adiktif. Di awal pembelajaran, banyak siswa yang mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan. Pertanyaan berikut ini yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inquiry terstruktur adalah inquiry. Mungkin pendapatnya Bu Siska nomor 39. Yang mana Bu? Inquiry itu menemukan berarti ya.
Yang apa Bu? Bu Siska? Kayaknya. Menurut saya Nggih. Nggih, mengapa rokok dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya? Nggih. Oke, mungkin ada pendapatnya Bu, kenapa memilih E? apa ya? Inquiry itu kan menemukan. Kalau menemukan berarti apa ya? Lebih ke mengapa gitu kalau menurut saya. Bentuk kata pertanyaan. Kalau Nggih. kandungan kayak antara A dan E deh. Antara A dan E. E. Oke. Antara A dan E. Oke, antara A dan E. Mungkin Bu Eva punya pendapat yang berbeda, nomor 39. Iya, bentar Bu. Inquiry itu kayaknya ya penemuan ya, terus kayaknya memancing rasa ingin tahu. Nggih. Perbedaan mungkin apa itu ya? Yang apa Bu Eva? Bu Eva? Berarti kayaknya sih benar Bu. Rasa ingin tahu itu berarti A mungkin Bu. Yang A, bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat adiktif pada rokok? Oke. Mungkin ada yang berbeda, Bu Fadlia? Menemukan. Inquiry terstruktur. Pernyataan berikut yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inquiry terstruktur adalah Jadi inquiry. Berarti menemukan ya. pertanyaan ini nanti yang bisa diangkat jadi ke arah rumusan masalah, nggih Ibu-Ibu. Masalah. Atau perbedaan antara perokok aktif dan perokok pasif. Bagaimana perbedaan antara perokok aktif dan pasif? Nggih. Bisa diarahkan ke kegiatan membedakan nanti Bu. Maksudnya ada aktivitas yang bisa dilanjutkan dari pertanyaan tersebut? Bisa mengidentifikasi perokok aktif dan perokok pasif. Maksudnya dari segi sakitnya gitu Bu. Oke. Dilakukan pengamatan ke perokoknya berarti. Berarti agak susah ya. Berarti kita dulu ke sini. Zat adiktif itu yang seperti apa sih Bapak Ibu pengertiannya? Zat adiktif itu Nggih. Oh iya, pewarna perasa. Pewarna perasa atau yang ini Bu? Itu yang aditif. Kalau pewarna perasa aditif. Iya, itu adiktif yang dapat menimbulkan kecanduan. Adiktif ya, adiktif. Nggih, jadi kalau aditif itu zat tambahan, nggih. Jadi zat tambahan yang ditambahkan ke makanan atau minuman dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat warnanya lebih indah, untuk rasanya lebih manis atau membuat lebih gurih seperti itu jenis-jenis zat aditif. Kalau ada K-nya zat adiktif, jadi menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Oke. Rokok ini ya, alkohol, rokok, dan rokok juga. Kemudian ke inquiry terstruktur. Dari pertanyaan ini nanti
terkait materi yang disampaikan, nanti yang bisa dikembangkan. Jadi dari pertanyaan ini akan dilanjutkan ke pembelajaran inquiry. Oke. Misalnya dari A dulu. Bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat adiktif pada rokok? Oke. Bagaimana cara mengidentifikasi kandungan zat adiktif pada rokok? Jika dijadikan rumusan masalah, berarti nanti kegiatannya seperti apa ini, Ibu-ibu yang A ini? Pembelajaran. Bisakah nanti kita tahu, oh ini tar, ini nikotin. Nah, melalui kegiatan identifikasi saja ini tar, ini nikotin, apakah bisa kalau hanya mengidentifikasi saja? Tidak. Susah sepertinya. Nggih, kurang nggih, ininya mengidentifikasinya kurang mendalam nggih. Iya. Kemudian yang B, bagaimana perbedaan antara perokok aktif dan pasif? Ini sudah bisa dijawab langsung oleh anak-anak. Jadi kalau perokok aktif ya orang yang merokok secara langsung itu. Kalau yang pasif ya orang yang tidak merokok tapi terkena imbas dari asap rokok itu. Ini tanpa kegiatan lebih lanjut, anak-anak bisa menjawab. Oke. Kemudian kalau yang C, bagaimana proses pembuatan minuman yang mengandung alkohol? Oke. Lah, di sini nanti akan timbul masalah. Oke. Bagaimana cara pembuatan minuman yang mengandung alkohol hingga nanti dari kegiatan tersebut terjawablah prosesnya, proses pembuatan minuman alkohol itu. Terus terjawab kenapa sih kok minuman tersebut jadi ada kandungan alkoholnya karena proses apa. Jadi mereka tahu, oh ini minumannya ini mengandung alkohol karena dari hasil fermentasi tersebut. Nah, kandungan alkohol ini loh yang menyebabkan ketagihan atau adiktifnya di situ. Jadi mereka akan melakukan kegiatan atau praktikum praktek pembuatan minuman ya, yang awalnya rasanya tidak seperti itu jadi seperti itu. Oh, awalnya tadi rasanya seperti ini, setelah difermentasi jadi seperti ini. Ternyata ada kandungannya ini. Oh, ini yang disebut alkohol. Ini yang menyebabkan ketergantungan tersebut. Kemudian kalau yang D, Ibu-ibu, bagaimana tindakan yang tepat untuk menanggulangi kecanduan rokok? Ini pertanyaan ini cocok untuk pembelajaran problem based solving PBL, ya, pembelajaran berbasis masalah. Mungkin disajikan beberapa permasalahan, siswanya diminta untuk mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah tersebut. Seperti itu. Kalau yang E, mengapa rokok dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunanya? Nah, ini karena, jadi ini tindakannya, jawabannya kalau pertanyaan mengapa, jadi hanya karena. Kalau bagaimana itu lebih kompleks, menjelaskan prosesnya. Seperti itu. Berarti C ya, Bu? Kalau dari jawaban ini cenderung ke C. Jadi nanti anaknya digiring. Bagaimana proses? Berarti kata kunci untuk inquiry terstruktur itu harus praktek, ya, Bu? Itu ya cara ngapalinnya. Menemukan konsepnya itu dari permasalahan yang ada, mereka digiring untuk menemukan. Lanjut nggih, Bu? Lanjut. Nomor 40. Di sini ada beberapa data hasil percobaan. Jadi ada beberapa makanan dan minuman ya yang sudah kita kenal. Ada benang wol kemudian diberi atau ditumpahi minuman tersebut atau benang wolnya dimasukkan ke minuman tersebut terus dicuci. Nah, setelah dicuci ini warnanya ada yang hilang, ada yang tidak hilang.
Termasuk ini kue lapis hilang, kue dadar gulung juga hilang. Tapi cendol ini warnanya tidak hilang, sirup, saus, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan data tersebut, rumusan masalah yang mungkin adalah yang seperti apa, Ibu-Ibu? Adakah pengaruh pewarna makanan? Adakah mengapa pewarna makanan ini? Mengapa? D bukan ya. D. C, E. Kalau dilihat dari tabelnya ini, nanti ini mengacu ke zat aditif, nggih Bapak Ibu. Zat aditif jenis pewarna. Jadi nanti siswanya itu digiring ke arah sana. Ini arahnya mau buat rumusan masalah yang mungkin dari tabel tersebut apa. Oke. Mungkin Bu Eva nomor 40. Baik, Bu. Bentar. Oke. Yang Oke. Bu C Eva. mungkin ya, Bu ya. Apa C ya, Bu ya? Oke. Mengapa pewarna makanan berpengaruh pada benang wol? Oke. Mungkin ada jawaban yang lain, Bu Maria. Saya sih juga kalau saya ini atau D ya? ya, jawabannya itu tuh kan berdasarkan rumusan masalah yang mungkin itu kalau saya itu bagaimana pengaruh pewarna makanan pada benang wol. Oke, kenapa Bu Maria milih D? Alasannya? Coba ini apa lagi? Coba geser tabelnya itu ke bawah tuh saya mau lihat. Geser ke atas. Oke. Ya. Nah, saya memilih D itu karena di sini kan tabelnya itu dia adalah tabel untuk kegiatan praktikum. Berarti di sini kita bisa dari sini mereka bisa melihat data, bisa misalnya bahan yang bersoda kasih masuk warna benang sebelum dicuci dia putih, tetapi setelah benang wolnya dicuci dia akan warnanya di sini dia bintangnya warnanya tidak hilang. Berarti mungkin dari sana, berarti dari sini dari tabel yang ada ini rumusan masalah yang dapat itu bagaimana tadi yang D itu? Iya, D. Ya. Yang D, nggih. Oke, benar sekali. Jadi rumusan masalahnya yang mungkin adalah yang D, nggih. Bagaimanakah pengaruh pewarna makanan pada benang wol? Kalau menggunakan kata bagaimana itu lebih cenderung ke prosesnya, nggih. Jadi bagaimana sih kok ada benang wolnya tadi yang warnanya hilang, ada yang warnanya tidak hilang setelah dicuci. Pewarna makanan ini bagaimana pengaruhnya itu terhadap benang wol tadi, seperti itu, nggih. Atau masih bingung nomor ini? Ibu-ibu, monggo. Sudah, Bu, lanjut, Bu. Lanjut, nggih. Oke, saya kembali ke 41. Kegiatan praktikum materi asam basa dan garam, siswa menggunakan larutan asam sulfat encer. Oke. Padahal di laboratorium hanya tersedia larutan asam pekat. Oleh karena itu, siswa harus melakukan aktivitas pengenceran sendiri. Kelalaian yang sering terjadi dalam proses pengenceran adalah mata atau bagian tubuh lainnya terkena asam sulfat yang pekat dan korosif. Jadi asam sulfatnya ini punya sifat yang pekat dan korosif karena percikan asam sulfat pekat. Agar hal ini dapat dihindari, maka prosedur pengenceran yang sebaiknya dilakukan. Ini prosedur pengenceran asam sulfat. Saya kecilkan sedikit, nggih. Nggak kelihatan, ini kepotong.
Atau saya turunkan saja biar turun semua. Banyak, Bu. Saya turunkan dulu semua biar turun semua. Ya, ya, ya. Oke. Oke, jadi ada 5 pilihan jawaban. Manakah yang harus kita pilih untuk menghindari kelalaian yang biasanya terjadi? Monggo, Bu Umi. Oke, kayaknya sepertinya yang tepat yang A, mungkin mengambil jumlah lengkap dengan hati-hati kemudian disimpan dalam lapak. Iya, Oke. yang A. Yang A, nggih, Bu Iya. Umi yang A. Iya. Monggo Bu Nurul sudah gabungkah Bu Nurul? Atau Bu Nurul belum bersuara, Bu Eva tadi sudah. Saya B. Bu Anu aja, Bu Siska. Yang mana? Nomor 41? Saya yang B. Kalau saya. Oke, mungkin ada alasannya Bu Siska? Karena itu kan pengenceran itu menurut saya kalau biar aman berarti air dulu baru dimasukkan asam sulfatnya gitu. Kalau asam sulfatnya duluan mau lebih kemungkinan kena percikan juga gitu menurut saya. Oke. Untuk supaya aman seperti itu. Nggih, jadi asam sulfat ini punya sifat yang korosif, nggih. Kemudian cara untuk mengencerkannya, jadi pengenceran zat sebaiknya airnya dulu yang dituang, nggih, Bu Ibu. Jadi airnya dulu yang dituang. Setelah airnya cukup ya, sesuai. Kita kan air yang dituang tidak sembarangan, nggih. Kita hitung dulu juga berapa volume air, kepekatannya mintanya berapa, terus berapa volume airnya. Ini pelajaran kimia kalau kalau Ibu-ibu masih ingat pelajaran kimia. Jadi cara pengenceran ini menambahkan berapa volumenya airnya, kepekatannya harus berapa, itu dihitung dulu. Nah, setelah itu airnya yang dituangkan dulu. Kenapa? Kalau asam sulfatnya yang dituangkan dulu ke gelas atau ke labu pengenceran, dikhawatirkan terjadi perubahan suhu yang signifikan. Jadi dia cenderung panas, mudah panas ini asam sulfat ini, mudah panas dan meledak. Jadi beda kalau airnya dulu yang dituangkan, baru asam sulfatnya. Jadi untuk meminimalisir perubahan suhu dan ledakan yang terjadi, airnya dulu yang dituang, baru asam sulfatnya. Seperti itu. Oke. Ini berkaitan dengan sifat zat tersebut. Lanjut ke 42, nggih. Monggo dibacakan Bu Maria nomor 42. Dalam proses pencernaan pada manusia melibatkan peran beberapa organ. Salah satunya adalah organ mulut, yakni tempat dimulainya proses pencernaan makanan. Berikut ini jenis perubahan yang terjadi pada proses pencernaan yang tepat. Berarti pencernaan pencernaan yang terjadi di mulut itu secara kimia makan dengan mulut. Perubahan kimia saat makanan dikunyah di dalam mulut. Saat dikunyah di dalam mulut. Oke, terima kasih Bu Maria. Monggo mungkin Bu Rosi punya jawaban yang berbeda, Bu Rosi. Bu Rosi? Fisika. Jadi ada dua jenis perubahan, Ibu-ibu, perubahan fisika dan kimia. Jadi kalau perubahan fisika, salah satu cirinya hanya susunan partikelnya saja yang berubah, strukturnya saja yang berubah. Kemudian dia bisa kembali ke wujud semula. Contohnya perubahan kertas yang saya sobek-sobek
itu perubahan fisika. Ya, Bu, kan kalau sudah disobek nggak bisa utuh lagi, tapi struktur kertasnya sebelum saya sobek dengan setelah saya sobek masih sama, nggih, struktur zat penyusunnya. Beda dengan kertas yang utuh kemudian saya bakar, nggih. Struktur zat penyusunnya saat masih kertas dengan pada saat setelah saya bakar sudah jelas berbeda. Oke, jadi untuk nomor 42 ini mungkin Bu Fadliah punya pendapat yang berbeda? Aduh, makanan sahan Salah organ mulut dimulai dari proses pencernaan organ. Jadi kalau di mulut itu kan mekanik ya. Jadi B, Bu, perubahan kimia saat makanan dicerna dalam lambung. Karena Oke, dalam kenapa, lambung Bu? itu terjadi proses kimia. Karena dalam lambung itu terjadi proses kimiawi, Bu. Jadi makanya perubahan kimia saat makanan dicerna dalam lambung. Oke. Jadi terima kasih Bu Fadliah. Jadi mulai di awal di mulut ya pencernaannya, proses pencernaan yang terjadi adalah mekanik dan kimiawi sebenarnya di mulut. Jadi mekaniknya ini adalah karena struktur makanan dari yang agak besar dibantu oleh gigi dipecah jadi kecil-kecil, itu adalah perubahan fisika. Tapi di mulut juga ada perubahan kimianya karena terjadi atas bantuan enzim amilase atau ptialin. Kemudian dari mulut makanan dibawa ke kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik saja yang meremas-remas makanan itu sehingga bentuknya jadi lebih kecil. Itu perubahan fisika karena perubahan bentuknya saja. Kemudian masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung itu terjadi perubahan kimia. Karena di dalam lambung terjadi pencernaan yang dibantu oleh asam lambung, kemudian enzimnya ada pepsin dan renin. Pepsin dan renin. Pepsinnya mengubah protein menjadi pepton dan reninnya untuk mengendapkan kaseinnya susu. Seperti itu. Jadi yang dicerna di lambung ini adalah protein. Ibu. Kemudian dari lambung nanti dilanjutkan. Jadi di lambung tadi perubahan kimia ya, perubahan kimia dari lambung dilanjutkan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus itu pencernaannya juga dibantu oleh enzim, ada amilase, tripsin, dan lipase. Kalau amilase sama yang dicerna adalah karbohidrat atau glukosa, glukosa. Kemudian tripsin itu mencerna protein tadi yang sudah jadi pepton, dilambungkan dari protein jadi pepton, kemudian di usus halus pepton tadi akan diubah menjadi asam amino. Jadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Terus ada enzim lipase. Lipase membantu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Baru kalau bentuknya sudah sangat sederhana sekali itu bisa diserap oleh tubuh. Kemudian setelah penyerapan diteruskan ke usus besar. Usus besar itu ada usus naik, lurus, turun itu hingga akhirnya di usus halus disesuaikan juga kadar airnya. Jadi penyesuaian kadar air itu juga terjadi di usus besar. Usus besar bukan usus halus ya, usus besar. Kemudian baru dikeluarkan lewat anus. Jadi nomor 42 jawabannya adalah yang apa, Bu? B. B, perubahan kimia saat makanan dicerna dalam lambung. Ada pertanyaan 42, Bu? Lanjut, nggih? Lanjut, Bu. Lanjut, nomor saya turunkan dulu saja. Ini ada dalam sebuah pencampuran yang dilakukan antara cuka dengan air. Kalau ibu-ibu nyampur cuka dengan air, maka akan menyebabkan perubahan molekuler penyusun bahan tersebut. Berikut ini gambaran molekulnya. Yang tepat yang mana? Saya turunkan semua, apakah mungkin? Sebentar.
Atau gambarnya aja saya kecilkan nggih. Nggih. Dari gambar A, B, C, D, dan E. Monggo, mungkin Bu Kiki mau berpendapat dulu nomor 43. C, C, C. Yang C, Bu? Nggih, kenapa yang C, Bu? Baik, terima kasih Bu. Ini Ibu kasih turun sedikit. Oke, sebentar saya naikkan. Gini kah, Bu? Lagi ya, ya. Dalam sebuah pencampuran yang dilakukan antara cuka dan air, maka akan menyebabkan perubahan molekul penyusun bahan tersebut. Berikut ini gambaran molekul yang tepat. Ini versi saya ya, Bu. Di sini saya memilih C karena saya lihat bahwa untuk cuka ini kan dia punya ini apa nih? Molekulnya itu nama atomnya itu CH3COOH. Air kan H2O, berarti mereka ini masuk molekul senyawa. Berarti kalau molekul senyawa ini berarti dia berbeda unsur, dia berbeda jenis. Jadi tidak sama jenis. Jadi kalau A itu mungkin saya itu unsur, tetapi kalau B itu juga molekul senyawa, tetapi dia punya atom itu tuh, maksudnya masih itu. Ya, yang menurut versi saya pilih C. Oke, C nggih, Bu. Berarti yang ini nggih. A, B, C. Oh, ini D. A, D, B, C, D. D, Bu. A, B, C, D. D yang di bawah ya. Oke, oke. Terima kasih Bu Maria. Mungkin ada tambahan lain dari Bu Siska? Sama Ibu, kalau saya menemukannya adalah D, karena senyawa ditambah dengan senyawa. Senyawa ditambah dengan senyawa. H2O kan ya. CH3COOH. CH3COOH. CH3COOH ditambah dengan H2O. Ya. Iya, ada konsep unsur. Ibu, ada unsur, kemudian ada molekul lagi dibedakan jadi ada molekul senyawa dan ada molekul unsur. Kemudian ada satu lagi Bu namanya campuran. Untuk campuran ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kemudian untuk yang heterogen dibedakan lagi ada koloid dan suspensi. Untuk yang koloid koloid yang tidak ada endapan kalau nggak salah contohnya seperti darah itu masuk campuran heterogen jenis koloid. Kalau yang suspensi misalnya kita membuat kopi, kopi menggunakan air dan bubuknya kopi itu, jadi setelah didiamkan ada endapan. Kalau untuk cuka dengan air, ini adalah campuran homogen apa heterogen, Bu? Homogen, Homogen. Jadi setelah dicampur, partikel-partikelnya menyatu, tidak ada endapan, Jadi tidak bisa kita bedakan. Kalau digambarkan molekulnya, kira-kira yang seperti apa, Bu? Ya, yang C ya, Bu. Yang C, karena termasuk molekul, bukan molekul, campuran homogen itu tadi. Jadi setelah dicampur, partikel-partikelnya tidak ada endapan. Beda dengan yang campuran heterogen. Seperti itu, Bu. Kalau yang B, D, dan E bisa dijelaskan ini Bu, termasuk apa? Kalau yang E ini cenderung ke unsur, satu ini sendiri. Jadi tidak ada ikatan antara molekul penyusunnya itu. Kemudian kalau yang A ini molekul senyawa, A molekul senyawa, B juga penyusunnya berbeda. Begitu juga untuk yang D ini.
Seperti itu, Bu. Sambil nanti kita pelajari lebih jauh lagi, ini materi kimia, nggih, Bu. Jadi kita pelajari lagi tentang molekul dari campuran homogen heterogen tersebut. Nggih, sambil saya lanjut, nggih. 44. Ini materi fisikanya. Saya turunkan dulu. Oke. Jadi seseorang ingin mengangkat sebuah beban B, bebannya beratnya 20 kg, seperti tampak pada gambar. Jika diketahui jarak antara otot bisep itu, dan engsel 4 cm, dan jarak antara W dengan engsel 40 cm, maka keuntungan mekanik yang diperoleh sebesar, kalau ibu-ibu membaca soal ini, mungkin terbesit dalam ingatannya, ini materi tentang apa? Pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Nggih, tentang pesawat sederhana atau lebih tepatnya tentang tuas gitu. Nggih. Kalau pada soal ini yang digunakan konsep tuas jenis berapa nggih, Bu? Pertama, titik tumpu berada di tengah. Titik tumpunya di mana kalau kita? Di tengah-tengah itu ya, Bu? Di sini? Iya. Kalau kita ngangkat tumpuannya di lutut? Iya. Bukan di lutut, di siku? Ngangkat iya. Di siku. Di siku? Kemudian ini apanya, Bu? Itu kuasanya, kuasa. Kuasanya di otot bisep, nggih. Iya. Terus di sini bebannya, nggih. Iya. Berarti dari bisep yang diminta ini adalah engselnya. Tumpunya apakah benar di lutut apa di ini, Bu? Di lengan yang di sini? Di lutut ini apa di sini? Di lutut, di siku, lutut. Di siku sini? Siku. Coba dirasakan. Ngangkat, Bu, ngangkat beban. Iya. Tumpuannya di sini, di atas. Di atas, nggih. Jadi tumpunya di atas, berarti yang di tengah adalah? Berarti di tengah lengan beban, lengan. Di sini tumpu nggih, Bu. Di sini lengan kuasa, ini kuasa, di sini beban. Berarti yang di tengah adalah kuasa. Berarti ini adalah konsep tuas jenis berapa, Bu? Kuasa di tengah? Jenis 2. Jenis kedua. Jenis 3, Bu. Jadi tuas itu ada 3 jenis, 1, 2, 3. Kalau saya ngingat-ngingat, mudah mengingatnya TBK. Jenis 1 itu tumpu di tengah, jenis 2 beban di tengah, jenis 3 kuasa yang di tengah. TBK. TBK. Itu cluenya. Kalau anak-anak biasanya saya kasih singkatan TBK, tukang bubur keliling gitu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi jaraknya dari atas ini, dari tumpunya ke bisep 4 cm. Kemudian dari tumpunya ke bebannya 40 cm. Nah, dari soal ini berarti lengan bebannya berapa, nggih? Lengan bebannya, Bu? Ini kan nggih dari beban ke titik tumpu. Nggih, jadi lengan beban itu dari tumpu ke titik beban. Kalau lengan kuasa dari titik tumpu ke titik kuasa. Lengan bebannya berarti dari tumpunya ke sini ini. 40 cm. Berarti ini LF ya, LF atau lengan beban. Nah, yang ini adalah lengan kuasa atau lengan beban ini LW, nggih, weight per beban. Kemudian yang ini lengan kuasa atau LF.
Sebentar, saya share lagi yang satu tadi. Oke. Nah ini Bu, jadi lengan kuasanya 4 cm, lengan bebannya 40 cm. Bu, kalau sulit membedakan saya pakai LK sama LB apakah boleh? Boleh. LK itu sama dengan LF ini dari kata force. Ini force-nya ini adalah kuasanya, kemudian LW ini lengan beban dari kata weight, bebannya. Kemudian keuntungan mekanik untuk konsepnya tuas adalah LF per LW atau lengan kuasa per lengan beban, atau bisa juga W per F. Tadi disoalkan hanya diketahui W-nya, F-nya nggak diketahui. Jadi kita pakai rumus yang ini. Lengan kuasa dibagi lengan beban. 4 dibagi 40. Ketemu 0,1. Ini salah satu contoh keterpaduannya, ya Bu. Jadi konsep pesawat sederhana yang diterapkan dalam kehidupan nyata pada saat kita ngangkat benda. Seperti itu. Cara ampuhnya gimana Bu? Cara ampuhnya kita harus tahu konsepnya tuas nggih. Jadi menentukan tumpu, beban dan kuasa. Ibu, kalau sudah bisa menentukan tumpu, beban dan kuasa, nanti kita bisa menentukan lengan bebannya seberapa, lengan kuasanya seberapa. Kalau mengangkat beban ini, mengangkat beban dengan lengan itu adalah tuas jenis 3. Contoh lainnya Bu, orang yang memancing, alat pancing itu. Kalau ibu-ibu pernah lihat ya, orang memancing tempat kailnya itu adalah titik bebannya. Kemudian tempatnya kita megang pancing itu kan kuasanya. Lah tumpunya di mana Bu? Ya kita ngencepkannya di sini itu numpunya. Di bawah. Jadi yang di tengah adalah kuasa. Sama kayak orang nyapu. Nggih, kalau orang nyapu itu konsep tuas jenis berapa nggih sapu itu? Sapu Bu Ibu? 3. 3, ya sama, 3 juga. Jadi yang di tengah adalah kuasa tangan kita. Nah kalau contoh yang pertama Bu, tuas jenis pertama yang di tengah titik tumpu adalah gunting ya, gunting. Tempat untuk mengguntingnya, tempat kertasnya itu beban. Kemudian tempatnya tangan kita kuasa, lah yang di tengah itu tumpunya. Begitu juga untuk pemotong kuku. Pemotong kuku itu tuas jenis berapa nggih? 3. Pemotong kuku Bu. Berarti 3. 3. 3. Pemotong kuku yang cetuk-cetuk itu. Nah, itu 3 Bu. Kuasa di tengah ya. Kuasanya kita kan di pinggir Bu, yang di tengah adalah oh yang di tengah tumpung ya, seperti tumpunya. Tengah tumpunya. Nggih. Berarti 1. Kalau yang jenis 2 mungkin ibu-ibu pernah tahu gerobaknya Pak Tukang itu? Iya. Nggih. Gerobaknya Pak Tukang itu yang tempatnya dorongan pegangan tangan Oh, itu iya. kuasanya nggih. Iya, Terus beban di roda tengah. kecil yang di depan itu adalah tumpunya, Tumpunya. sedangkan tempatnya Bebannya. materialnya pasir, batu bata itu bebannya. Jadi itu adalah tuas jenis 2, beban yang di tengah. Contoh lainnya pembuka tutup botol itu Bu. Nggih, itu juga jenis 2. Terus klipnya kertas, paper clip, paper clipnya
kertas itu juga jenis 2 nggih. Pemotong kertas jenis 2 ya, Bu? Nggih, pemotong kertas jenis 2. Nggih. Pemotong kertas nih. Kalau pemotong kertas yang jelek itu kan juga Bu. Kertasnya kita taruh di tengah, nggih, kertasnya yang di tengah, tumpunya di sana, ini jelek lah. Ini 2. Bebannya gitu. Nggih. Mungkin ada pertanyaan lain Bu terkait tuas ini? Jadi konsepnya ya Yang itu Bu, yang suka bingung mah yang tuas-tuas misalnya yang diaplikasikan ke manusia yang suka saya bingung. Iya, misalnya kayak kaki gitu yang tuas-tuas yang ada di tubuh manusia yang Badan. suka iya ketuker gitu Bu. Gimana cara nggih. Jadi clue-nya ya kita harus bisa menentukan titik tumpu beban dan kuasa itu Bu. Misalnya pada kegiatan tangan tadi ya, tangan mengangkat beban tadi. Itu lumayan sering keluar sih tangan mengangkat beban itu. Itu tuas jenis ketiga, biasanya disuruh menentukan keuntungan mekanik, biasanya disuruh menentukan juga gaya yang diperlukan berapa. Di situ. Memang kalau kita di IPA soalnya lebih cenderung ke aplikasinya. Jadi tidak hanya ada gambar tuas terus suruh menentukan, enggak, jadi cenderung ke aplikasinya ini. Begitu juga nanti soal tentang tekanan nggih Ibu-ibu. Jadi tekanan itu enggak ngitung tekanannya seperti itu enggak. Jadi nanti ada konsep terapung, melayang, tenggelam itu dipadukan dengan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu. Saya lanjut. Pak Andri, masih lanjut? Atau pripun Pak Andri? Oh, tadi saya sudah ngasih notifikasi Bu. Nggih. Udah waktunya sudah habis ya, sudah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi besok di waktu yang sama ya. Begitu ya Bu ya? Nggih. Oke, siap. Baik Ibu Bapak, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita